Ada suatu titik dalam hidup ketika sesuatu yang tampaknya biasa mulai membisikkan sebuah kebenaran yang mustahil untuk diabaikan. Sebuah detail, sebuah kebetulan, sebuah kesempatan yang muncul entah dari mana, dan Anda merasa itu bukan sekadar kebetulan. Seolah-olah alam semesta mencoba mengungkapkan rahasia yang sudah ada sejak lama, menunggu Anda akhirnya siap untuk melihatnya. Dan ketika rahasia itu terungkap, segalanya berubah. Uang mulai mengalir dari sumber-sumber yang tidak pernah Anda bayangkan. Tetapi sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan. Sesuatu yang sederhana, hampir jelas, namun sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh sebagian besar orang. Dan justru disinilah transformasi dimulai. Saya selalu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang, bahkan individu yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki niat terbaik, tetap terjebak dalam lingkaran yang sama. Tagihan menumpuk, peluang lolos begitu saja, kecemasan konstan yang tumbuh setiap kali mereka memeriksa rekening bank mereka. Mungkin ini pernah terjadi pada Anda. Perasaan terus mengejar sesuatu ini, namun pada saat yang sama, semakin menjauh dari apa yang benar-benar Anda inginkan. Mengapa ini terjadi? Mengapa beberapa hidup tampak mandek, sementara yang lain berkembang seolah tanpa usaha? Dan yang lebih penting, mengapa hidup Anda tidak seharusnya termasuk di antara mereka yang bisa berkembang sekarang? Orang-orang percaya mereka kekurangan kesempatan, mereka kekurangan waktu, mereka kekurangan uang, tetapi yang benar-benar mereka kurang adalah persepsi. Bukan sumber daya yang hilang. Ini adalah perspektif. Ini adalah frekuensi internal yang tidak pernah disesuaikan untuk menerima apa yang alam semesta sudah siap untuk berikan. Dan inilah sesuatu yang saya pelajari selama puluhan tahun. Uang tidak datang karena Anda bekerja keras. Uang datang karena Anda menjadi magnet. Kerja keras hanya menyertai apa yang sudah Anda putuskan untuk tarik, dan magnet ini tidak dibangun dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan mental. Dengan citra diri yang jelas, selaras, dan tak tergoyahkan. Dengan keberanian untuk menyatakan bahwa Anda bisa dan harus menginginkan lebih. Sejujurnya, ketakutan adalah penjaga utama gerbang kelimpahan. Ketakutan mengambil risiko. Ketakutan terlihat konyol. Ketakutan gagal. Ketakutan tidak cukup baik. Berapa banyak keputusan yang telah Anda tunda karena ketakutan berbicara lebih keras? Berapa kali Anda hanya satu langkah lagi dari sebuah kesempatan, tetapi rasa tidak aman melumpuhkan Anda? Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka hidup terjebak dalam pola emosional yang diwarisi, sebuah naskah tak terlihat yang mendikte berapa banyak uang yang mereka yakini pantas mereka dapatkan, berapa banyak kesuksesan yang mereka izinkan untuk mereka alami, berapa banyak kebahagiaan yang mereka terima untuk rasakan. Dan naskah ini begitu tua sehingga terasa seperti kebenaran, tetapi bukan begitu. Saya mempelajari ini dengan cara yang paling menyakitkan. Sebelum buku apapun, ceramah atau pengakuan, saya hanyalah seseorang yang tersesat melakukan pekerjaan serabutan tanpa tujuan, tanpa arah, dan sejujurnya tanpa percaya bahwa saya bisa menjadi siapapun. Suatu hari saat bekerja di dinas pemadam kebakaran, saya duduk di tepi tangga setelah giliran kerja yang melelahkan. Saya berlumuran jelaga, lelah, frustrasi, dan sama sekali tanpa prospek. Dan saat saya menyaksikan asap membumbung dari gudang yang baru saja dikendalikan, saya menyadari bahwa gambaran itu adalah cerminan hidup saya sendiri. Semuanya terbakar di dalam, semuanya runtuh, namun saya tetap di sana, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tepat dalam keadaan seperti itulah seseorang meletakkan sebuah buku di tangan saya. Sebuah buku yang tidak hanya mengubah hidup saya, tetapi juga memberi saya sesuatu yang tidak pernah saya miliki, pola internal yang baru. Saya tidak mengubah hidup saya karena saya menemukan pekerjaan yang berbeda. Saya mengubah hidup saya karena saya menemukan diri yang baru. Dan ketika diri yang baru itu muncul, peluang mulai bermunculan seolah-olah tumbuh dari tanah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi, itu adalah keselarasan, itu adalah keputusan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang melakukan satu perubahan kecil dan tiba-tiba hidup mereka berubah menjadi serangkaian peristiwa positif? Mereka bertemu seseorang, menerima proposal tak terduga,
menemukan bakat yang bahkan tidak mereka ketahui mereka miliki, dan bahkan uang mulai muncul dari tempat-tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Kebanyakan orang menyebut ini keberuntungan. Saya menyebutnya keselarasan. Ketika pikiran Anda bergerak, alam semesta bergerak bersamanya. Dan ini bukan hanya filosofi motivasi. Penelitian terbaru dalam psikologi ekonomi menunjukkan bahwa orang-orang dengan citra diri finansial yang sehat membuat keputusan yang lebih oportunistik, melihat lebih banyak jalan, dan pulih lebih cepat dari kerugian. Dengan kata lain, ketika Anda berubah secara internal, dunia merespons secara eksternal. Masalahnya adalah kebanyakan orang mencoba melakukan yang sebaliknya. Mereka menginginkan hasil baru dengan pola pikir lama yang sama. Mereka menginginkan kelimpahan dengan ketakutan. Mereka menginginkan kemakmuran dengan rasa bersalah. Mereka menginginkan uang, tetapi diam-diam percaya mereka tidak pantas memilikinya. Ini seperti menginjak gas sambil menginjak rem secara bersamaan. Tidak ada yang bergerak, dan mungkin ini adalah bagian terdalam dari semuanya. Uang yang Anda inginkan sudah ada, sudah beredar, sudah ada di tangan seseorang pada saat ini juga. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda siap untuk itu datang kepada Anda? Karena itu akan datang. Tetapi tidak selama Anda bersikeras mendefinisikan diri Anda berdasarkan kesalahan, ketakutan, dan batasan Anda. Kelimpahan tidak mendekati mereka yang bersembunyi. Kelimpahan mendekati mereka yang menerima diri mereka sepenuhnya. Saya ingat dengan jelas hari ketika saya membuat pilihan itu, dan pada hari itulah uang mulai datang dari sumber-sumber yang paling tidak terduga. Klien yang belum pernah saya temui, peluang yang tampaknya muncul entah dari mana. Orang-orang yang mendengar cerita saya dan ingin bekerja dengan saya. Dan semuanya dimulai dengan satu keputusan sederhana, untuk mengubah citra diri saya. Ketika Anda memutuskan siapa diri Anda, alam semesta memutuskan bagaimana menghargai Anda. Dan mungkin Anda merasakan sesuatu sekarang, sebuah kegelisahan, sebuah panggilan, sebuah perasaan bahwa hidup yang Anda jalani hari ini bukanlah hidup yang seharusnya Anda jalani. Dan jika demikian, maka Anda berada tepat di titik di mana segalanya bisa berubah. Ketika saya akhirnya memahami bahwa hidup saya tidak akan berubah selama saya tetap terjebak dengan citra diri yang terbatas, saya menyadari sesuatu yang lebih kuat. Uang tidak mendekati mereka yang tegang, putus asa atau terbelenggu secara emosional. Uang mendekati mereka yang selaras, percaya diri, dan reseptif. Dan ini menciptakan perbedaan yang sangat besar antara mereka yang berjuang untuk bertahan hidup dan mereka yang makmur secara alami. Tetapi inilah satu poin yang hampir tidak disadari siapapun. Anda mungkin menghalangi kemakmuran tanpa menyadarinya. Bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena Anda belajar berpikir dengan cara yang sebenarnya bukan milik Anda. Cara yang diwarisi, dikondisikan, dilatih oleh ketakutan. Banyak orang hidup dengan mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan lebih banyak uang karena negara ini sulit, karena ekonomi tidak stabil, karena mereka kekurangan pendidikan, karena mereka tidak punya koneksi. Tetapi saya bertanya, apakah hambatan terbesar benar-benar ada di luar sana? Atau ada di dalam? Berapa banyak kesempatan yang telah Anda biarkan berlalu karena Anda bahkan tidak percaya Anda bisa mencoba? Berapa kali Anda menyerah bahkan sebelum memulai karena Anda pikir Anda tidak mampu? Sungguh mencengangkan bagaimana orang melakukan sabotase diri tanpa menyadarinya. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika mereka akhirnya mengubah pola internal ini, alam semesta mulai menyajikan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Pernahkah Anda mengamati bagaimana beberapa orang, bahkan selama periode krisis makmur lebih dari sebelumnya, dan yang lain, bahkan selama periode kelimpahan, terus berjuang bulan demi bulan? Ini terjadi karena uang tidak mengikuti logika dunia luar. Uang mengikuti logika dunia batin. Uang mengikuti Anda. Dan jika Anda tidak siap secara mental, bahkan jika seseorang menempatkan peluang sempurna di depan Anda tidak akan melihatnya. Dan bahkan jika Anda melihatnya, Anda tidak akan percaya Anda pantas mengambilnya. Kebenaran itu keras tetapi membebaskan. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda yakini adalah diri Anda. Dan ketika saya mengatakan ini,
saya tidak hanya berbicara tentang keyakinan emosional. Saya berbicara tentang perilaku. Orang dengan keyakinan internal kemakmuran menafsirkan hidup secara berbeda. Mereka membuat keputusan lebih cepat, lebih percaya pada diri sendiri, menerima risiko yang terukur, memiliki kejelasan mental untuk mengatakan tidak pada apa yang membatasi mereka dan ya pada apa yang mendorong mereka. Ini adalah ilmu perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan lokus kendali internal memiliki peluang lebih tinggi untuk mengembangkan kekayaan, kemandirian finansial, dan stabilitas emosional. Itu bukan kebetulan, itu adalah pola. Dan karena kita berbicara tentang pola, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Salah satu bintang terbesar dalam hiburan modern sepenuhnya mengubah lintasan keuangannya dengan menerapkan prinsip yang sama persis ini. Jim Carrey. Sebelum mencapai kesuksesan, ia menulis cek untuk dirinya sendiri senilai $10 juta, bertanggal untuk beberapa tahun ke depan, dan menyimpannya di sakunya seolah itu nyata. Itu bukan permainan. Itu adalah identitas. Itu adalah perintah mental. Ia tidak hanya memvisualisasikan, ia mewujudkannya, dan hidupnya mulai merespons dengan cara yang hampir tidak dapat dipercaya. Film, kontrak, pengakuan, semuanya mulai berputar di sekitar citra diri baru yang ia bawa secara internal. Ia tidak menariknya dengan sihir. Ia menariknya karena ia menjadi orang yang dibutuhkan oleh masa depan itu. Dan sekarang datang bagian penting. Jika Anda menikmati konten sejauh ini, silakan klik tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini bukan sekadar permintaan biasa. Inilah yang memungkinkan pesan ini menjangkau lebih banyak orang, agar saluran ini tumbuh, agar video-video baru dapat diproduksi, agar semua pengetahuan ini terus disampaikan dengan mendalam. Setiap satu klik benar-benar membuat perbedaan. Ini seperti menanam benih yang terus tumbuh. Jika pesan ini membuka pencerahan dalam diri Anda, maka bantulah pencerahan itu menyebar kepada orang lain. Satu gerakan sederhana ini adalah bagian dari energi ekspansif yang kita bangun bersama. Sekarang kembali ke poin penting. Uang hanya datang dari sumber-sumber yang tak terbayangkan ketika Anda mengubah sumber internal Anda. Ketika Anda menukar ketakutan dengan keyakinan, ketika Anda menukar kelelahan dengan visi, ketika Anda menukar saya tidak mampu dengan sudah waktunya, dan ini tidak terjadi sekaligus. Ini terungkap melalui penyesuaian kecil sehari-hari, keputusan-keputusan kecil, gerakan-gerakan lembut. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, tapi harus mulai dari mana? Jawabannya lebih sederhana dari yang terlihat. Mulailah dengan melatih pikiran Anda untuk melihat peluang di tempat yang dulu hanya Anda anggap sebagai batasan. Bayangkan skenario umum. Anda menerima tawaran sampingan untuk penghasilan tambahan, namun pikiran pertama Anda adalah, itu bukan untuk saya, atau saya tidak boleh mengambil risiko. Ini adalah hasil pengondisian. Kebanyakan orang menolak peluang tanpa sedikit pun berhenti untuk menganalisisnya. Sekarang bayangkan yang sebaliknya. Anda menerima tawaran yang sama, namun alih-alih mundur, Anda bertanya, bagaimana jika ini justru yang akan membuka pintu berikutnya dalam hidup saya? Tindakan sederhana mengajukan pertanyaan itu sepenuhnya mengubah cara kerja otak Anda. Anda mengaktifkan area yang berhubungan dengan pemikiran berorientasi solusi dan persepsi peluang. Ketakutan tidak menghilang, namun cengkramannya mengendur. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa tidak aman. Dan di sini saya ingin mengajukan tantangan kecil. Selama 72 jam ke depan, setiap kali muncul sebuah kemungkinan, sekecil apapun, entah itu undangan, ide, percakapan, atau wawasan, alih-alih langsung menolaknya, tanyakan pada diri Anda, bagaimana jika ini mengubah hidup saya? Hanya satu pertanyaan itu. Anda akan menyadari pikiran Anda perlahan mulai memprogram ulang dirinya. Ia mulai terbuka. Dan ketika pikiran terbuka, alam semesta akan masuk. Ketika saya mulai memahami bahwa alam semesta tidak merespons tindakan saya, melainkan kondisi internal saya menyadari bahwa peluang tidak pernah tidak ada. Saya hanya buta terhadapnya. Dan ini membawa saya pada kebenaran mendasar. Uang hanya akan muncul dari sumber-sumber yang tidak terbayangkan ketika Anda berhenti merenungkan apa yang bisa salah
dan mulai membayangkan apa yang bisa berhasil. Kedengarannya sederhana, tapi justru disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka begitu terbiasa mengharapkan yang terburuk sehingga mereka gagal menyadari bahwa kebiasaan mental ini menciptakan justru masa depan yang mereka takuti. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika Anda terlalu memikirkan utang, masalah, dan ketidakamanan, segalanya tampak memburuk, seolah-olah dunia itu sendiri berkonspirasi melawan Anda. Namun ketika Anda percaya diri, terinspirasi dan termotivasi, hal-hal kecil mulai berjalan sesuai rencana, pintu-pintu terbuka, bahkan orang asing pun tampak ingin membantu. Ini bukan kebetulan, ini adalah getaran. Emosi adalah sinyal, pikiran adalah perintah, dan pikiran Anda terus-menerus mengirimkan permintaan ke alam semesta, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda meminta kelangkaan atau kelimpahan? Penelitian ilmu saraf terbaru menunjukkan bahwa orang yang memupuk pikiran khawatir, yang berulang-ulang mengaktifkan area otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi ancaman. Dengan kata lain, otak mulai melihat risiko di mana-mana, bahkan di tempat yang tidak ada. Ini menghalangi keputusan penting, menghambat kreativitas, dan mencegah Anda melihat peluang yang jelas. Sebaliknya, emosi kemungkinan mengaktifkan area yang bertanggung jawab untuk pemecahan masalah, analisis, dan inovasi. Itulah mengapa ketika Anda mengubah kondisi emosional Anda, dunia seolah ikut berubah, bukan dunia yang berubah. Itu adalah Anda. Dan untuk menggambarkan ini, bayangkan seseorang yang memiliki segalanya di tangannya, namun kehilangan semuanya karena tidak pernah belajar mengendalikan kondisi internalnya. Nicolas Cage. Ia mengumpulkan kekayaan, pengakuan global, dan peluang tanpa batas, namun hubungan emosionalnya yang menyimpang dengan uang menyebabkan pemborosan, keputusan terburu-buru, dan hasil yang menghancurkan. Ia tidak kehilangan segalanya karena kurangnya bakat. Ia kehilangannya karena kurangnya keselarasan. Ini adalah contoh yang menyakitkan namun kuat bahwa menghasilkan uang saja tidak cukup. Anda membutuhkan pola pikir yang mampu mempertahankan apa yang Anda terima. Ini adalah salah satu kebenaran terbesar yang telah saya pelajari. Anda tidak pernah menerima lebih dari apa yang mampu diatur oleh pikiran Anda. Tidak masalah jika seseorang memberikan Anda peluang luar biasa, bisnis yang menjanjikan, pekerjaan impian, atau sejumlah dolar yang tak terduga, dituliskan secara lengkap. Jika pikiran Anda tidak siap, Anda akan secara sadar atau tidak sadar mengembalikannya semua ke alam semesta. Dan ini terjadi terus-menerus. Orang-orang yang menghasilkan banyak namun kehilangan segalanya. Orang-orang yang memulai dengan kuat namun menyabotase diri sendiri. Orang-orang yang mendambakan kemakmuran namun membawa keyakinan yang menolaknya. Saya telah bertemu ratusan orang seperti ini sepanjang perjalanan saya. Individu-individu berbakat, kreatif, dan pekerja keras, namun secara emosional terkondisi untuk kegagalan. Bukan karena mereka memilihnya, tetapi karena mereka tidak pernah tahu ada cara lain untuk hidup. Dan mungkin Anda juga telah memikul beban ini tanpa menyadarinya. Mungkin Anda telah merasakan sesuatu terus-menerus menarik Anda kembali. Mungkin Anda telah membuat janji kepada diri sendiri yang tidak pernah bisa Anda tepati. Mungkin Anda telah merasa bahwa hidup berputar-putar di tempat. Dan jauh di lubuk hati, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah masih mungkin untuk membalikkan keadaan? Ya, itu mungkin. Dan itu terjadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Karena ketika Anda akhirnya bebas dari pola internal itu, alam semesta seolah bergegas untuk mengganti waktu yang hilang. Ide-ide mulai bermunculan, orang-orang mulai datang, tawaran-tawaran mulai tiba. Dan semuanya dari tempat-tempat yang tidak pernah Anda duga. Sebuah pesan di saat yang tepat. Sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Sebuah keterampilan yang tidak sengaja Anda temukan. Dan semakin Anda selaras secara internal, semakin banyak sumber tak terduga ini berlipat ganda. Saya ingat suatu masa dalam hidup saya, setelah membuka perusahaan kebersihan pertama saya tidak bisa memahami bagaimana uang terus mengalir masuk dengan konsistensi seperti itu. Saya tidak punya pendidikan formal, saya tidak punya pengalaman bisnis, saya tidak punya keunggulan kompetitif, tapi saya memiliki sesuatu yang jarang dimiliki orang,
Saya sudah memutuskan bahwa saya akan makmur. Dan keputusan itu, sikap internal itu, membawa saya untuk menarik klien, bahkan ketika saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang saya lakukan. Orang-orang membicarakan saya kepada orang lain, peluang-peluang seolah muncul dari mana-mana. Dan kadang-kadang saya mendapati diri saya berpikir, dari mana semua ini datang? Dan jawabannya selalu sama. Itu datang dari dalam diri. Dan mungkin Anda mengalami yang sebaliknya. Mencari, mendorong, bersikeras, mencoba, tapi segalanya terasa macet. Jika ini terjadi, yakinlah, bukan dunia yang menghalangi Anda. Itu adalah frekuensi internal Anda yang belum menerima kemungkinan sesuatu yang lebih besar, bukan karena Anda tidak pantas mendapatkannya, melainkan karena Anda tidak pernah diajari untuk beroperasi dalam mode kelimpahan. Namun itu berubah saat Anda memutuskan untuk berubah. Dan inilah pertanyaan lain yang mungkin akan memicu sesuatu di dalam diri Anda. Jika uang bisa menemukan Anda hari ini, apakah Anda siap secara emosional untuk menerimanya? Dan jika sebuah peluang muncul besok, apakah Anda memiliki keberanian untuk meraihnya? Dan jika hidup memutuskan untuk mengejutkan Anda, apakah Anda akan menerima untuk dikejutkan? Renungkan itu. Ketika saya mulai mengamati dengan perhatian tulus bagaimana uang bergerak dalam kehidupan orang, saya menyadari sesuatu yang sepenuhnya mengubah cara saya memahami kemakmuran. Uang tidak mengikuti logika linier. Ia tidak datang semata-mata dari pekerjaan Anda, gaji Anda, atau pengetahuan teknis Anda. Ia datang dari sinergi antara kondisi mental Anda dan kemampuan Anda untuk bertindak. Ketika alam semesta menyajikan sebuah celah kecil, sebuah tanda halus, dan kebanyakan orang mengabaikan justru tanda-tanda ini. Bukan karena kebencian atau kemalasan, melainkan karena pengondisian. Sejak usia dini, orang-orang diajari untuk berpikir secara terbatas. Bermain aman. Jangan ambil risiko. Jangan bermimpi terlalu besar. Lakukan apa yang dilakukan orang lain. Ini hampir seperti pelatihan kolektif untuk memastikan tidak ada yang melampaui takdir yang mereka warisi. Dan yang paling mencolok adalah banyak orang mematuhi ini tanpa menyadarinya. Mereka menjalani seluruh hidup dalam kerangka yang tidak mereka pilih, kerangka emosional, finansial, profesional. Dan ketika sesuatu di dalam diri mereka merindukan untuk menembus batas itu, pikiran segera menarik mereka kembali, seolah berkata, itu bukan untukmu. Tapi bagaimana jika itu memang untukmu? Saya telah melihat orang-orang brilian menolak peluang luar biasa karena mereka tidak bisa percaya pada diri sendiri. Saya telah melihat orang-orang menutup pintu bahkan sebelum membukanya karena mereka secara emosional terbiasa untuk kalah. Saya telah melihat orang-orang menyia-nyiakan bakat langka karena mereka tidak tahan dengan gagasan untuk terlihat. Ketakutan ketika diadopsi sebagai identitas mengubah raksasa menjadi bayangan. Dan uang tidak tertarik pada mereka yang bersembunyi dari kehebatan mereka sendiri. Pikirkan bagaimana kebanyakan orang menangani peluang finansial. Mereka melihat jalan baru dan segera mencari risiko, bukan kemungkinan. Mereka membayangkan semua yang bisa salah dan jarang membayangkan apa yang bisa berhasil. Seolah-olah mereka diprogram untuk menolak justru apa yang mereka inginkan. Dan ini bukan kebetulan. Psikologi modern menunjukkan bahwa manusia cenderung melindungi apa yang mereka miliki, sekecil apapun, lebih daripada mereka mencari sesuatu yang lebih besar yang dapat membantu mereka tumbuh. Ini disebut keengganan rugi. Ini adalah mekanisme emosional yang begitu kuat, sehingga membuat orang lebih memilih untuk tetap tidak bahagia daripada mengambil risiko untuk bahagia. Dan inilah yang menghancurkan kehidupan seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih hebat dari dirinya. Amy Winehouse, berbakat, unik, intens, namun secara emosional berperang dengan dirinya sendiri. Keyakinan internal yang ia bawa, dikombinasikan dengan lingkungan kacau tempat ia hidup, membentuk arus sabotase diri yang begitu kuat, sehingga menghancurkan bukan hanya karirnya, tetapi juga hidupnya. Ia tidak punya masalah dengan bakat atau peluang. Ia punya masalah dengan keselarasan internal. Dan ini menunjukkan bahwa kemakmuran tidak bergantung semata-mata pada kemampuan. Ia bergantung pada identitas.
Ia bergantung pada bagaimana Anda melihat diri sendiri. Ia bergantung pada energi yang Anda masukkan ke dunia. Dan jika ini benar, dan saya jamin itu benar, maka Anda perlu mulai bertindak seperti orang yang Anda cita-citakan, bukan orang yang Anda terkondisi untuk menjadi. Ini mengubah segalanya, karena ketika Anda bertindak dari masa depan Anda, dan bukan dari masa lalu Anda, alam semesta mulai menata ulang potongan-potongan di sekitar Anda. Ini seperti memutar kemudi kapal besar. Pada awalnya, seolah tidak melakukan apa-apa. Namun dalam beberapa meter, arahnya telah bergeser sepenuhnya. Dan bagaimana ini berlaku dalam hidup Anda hari ini? Mari saya berikan beberapa contoh sederhana, namun sangat kuat. Bayangkan Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda. Kebanyakan orang akan mencoba bekerja dengan jam lebih panjang, mengambil tugas tambahan, atau mencari pekerjaan kedua, selalu berpikir dalam kerangka usaha fisik. Namun seseorang dengan pola pikir kelimpahan mendekatinya secara berbeda. Mereka mulai berpikir, keterampilan apa yang bisa saya kembangkan agar orang bersedia membayar saya untuk menyediakannya? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Ini membuka pintu-pintu dalam diri. Dan pintu-pintu dalam diri selalu mendahului pintu-pintu luar. Ini contoh lain. Bayangkan Anda berada di lingkungan kerja yang mandek. Kebanyakan orang hanya menerimanya, mengeluh, dan sekadar bertahan. Tetapi seseorang yang selaras dengan kemakmuran mulai bertindak, seolah-olah mereka sudah pantas mendapatkan lebih. Orang ini membawa diri dengan percaya diri, mengatur pikiran mereka, mengambil tanggung jawab yang lebih besar, memperbaiki lingkungan mereka, dan belajar lebih cepat. Dan kemudian tiba-tiba sebuah kesempatan internal muncul di dalam perusahaan, atau kesempatan eksternal, dan orang lain berkata, betapa beruntungnya, tapi itu bukan keberuntungan. Itu adalah frekuensi yang dikombinasikan dengan tindakan, atau pertimbangkan skenario yang bahkan lebih umum. Anda punya ide yang bisa menghasilkan penghasilan sampingan, tetapi Anda menyimpannya sendiri, karena Anda berpikir tidak ada yang akan tertarik. Pikiran ini menghancurkan lebih banyak impian daripada krisis ekonomi manapun. Orang dengan pola pikir kemakmuran tidak menyembunyikan ide, mereka mengujinya, mereka bereksperimen, mereka menyesuaikan, mereka mencoba lagi. Dan dalam proses inilah jalan-jalan yang tak terbayangkan mulai muncul. Saya mengalaminya sendiri secara langsung ketika saya memulai perusahaan pembersih saya. Saya tidak punya pengetahuan teknis, tidak punya peralatan canggih, tidak punya uang, tidak punya pendidikan formal. Tapi saya punya sesuatu yang banyak orang abaikan. Saya bersedia membuatnya tumbuh, apapun caranya. Dan sikap internal ini membuat klien merekomendasikan saya tanpa saya minta sekalipun. Pintu-pintu terbuka, dan dengan setiap layanan yang saya berikan, lebih banyak sumber tak terduga muncul. Satu klien menuntun ke klien lain. Satu percakapan menuntun ke satu proposal. Satu kesempatan menuntun ke kesempatan yang lebih besar. Dan ini terjadi karena saya tidak bertindak seperti seseorang yang baru memulai. Saya bersikap seperti seseorang yang sudah memutuskan untuk makmur. Dan mungkin Anda sedang mengalami hal serupa saat ini. Mungkin Anda punya ide yang tersimpan, tapi belum dilaksanakan. Bakat yang terpendam, impian yang Anda tinggalkan karena seseorang mengatakan itu mustahil. Mungkin Anda telah menerima batasan yang sebenarnya bukan milik Anda. Dan jika demikian, saatnya untuk membebaskan diri, dan inilah latihan kecil untuk membantu Anda. Selama 3 hari ke depan, kapanpun pikiran keraguan muncul, segera gantikan dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana saya bisa mengubah ini menjadi sebuah kesempatan? Pertanyaan itu menggeser arah fokus Anda. Dan kemana fokus pergi, energi mengalir. Dan kemana energi mengalir, realitas berubah. Ketika saya akhirnya mengerti bahwa alam semesta merespons vibrasi saya jauh lebih banyak daripada kata-kata saya menyadari ada satu langkah terakhir, mungkin yang terpenting dari semuanya, agar uang datang kepada saya dengan cara-cara yang sama sekali tidak terduga. Saya perlu menerima bahwa bukan tugas saya untuk mengendalikan dari mana uang itu berasal. Ini adalah kesalahan yang menjebak sebagian besar orang. Mereka percaya kemakmuran hanya bisa datang melalui saluran tertentu. Pekerjaan, gaji tetap, pekerjaan kedua, penghasilan bulanan yang dapat diprediksi. Tetapi alam semesta tidak beroperasi dalam garis lurus.
Ia beroperasi melalui koneksi, melalui jembatan tak terlihat, melalui sinkronisitas. Disinilah proses selesai. Ketika Anda melakukan bagian Anda secara mental, emosional, dan perilaku, hidup mulai menggerakkan hal-hal yang tidak bisa Anda gerakkan sendiri. Seolah alam semesta mengamati setiap keputusan kecil Anda, setiap penyesuaian internal yang sangat kecil, setiap perubahan sikap dan berkata, "Sekarang Anda siap." Dan kemudian, peluang yang terpendam mulai bangkit. Orang-orang yang tidak pernah Anda bayangkan muncul dengan proposal, rekomendasi, kemitraan, undangan. Ide-ide yang tampak jauh menjadi dapat dicapai, dan uang yang tampak mustahil menemukan jalannya kepada Anda. Saya telah melihat ini terjadi ribuan kali, tetapi saya teringat jelas sebuah situasi yang saya saksikan saat melakukan pelatihan dengan sekelompok besar siswa. Seorang wanita mengangkat tangannya dan berkata, dia terlilit utang, kelelahan emosional, dan sama sekali tanpa jalan keluar. Dia telah mencoba segalanya dan tidak ada yang berhasil. Tetapi, untuk pertama kalinya dia memutuskan untuk menerapkan persis apa yang saya katakan kepada Anda di sini. Dia mengubah pola internalnya sebelum mencoba mengubah pola eksternalnya. Hanya itu. Dia berhenti berfokus pada ketakutan dan mulai berfokus pada apa yang dia inginkan. Dia berhenti merasa kecil dan mulai bersikap seperti seseorang yang pantas mendapatkan kemakmuran. Dan dalam waktu kurang dari 7 hari, seseorang yang tidak dia ajak bicara selama bertahun-tahun menghubunginya, menawarkan kesempatan kerja yang tidak hanya melunasi utangnya, tetapi juga membuka pintu-pintu yang tidak pernah ia bayangkan ada. Saya bertanya bagaimana perasaannya, dan dia menjawab dengan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Seolah hidup hanya menunggu saya berhenti merasa takut. Dan memang seperti itulah. Hidup tidak memberikan apapun kepada Anda saat Anda memancarkan getaran ketakutan. Ketakutan menutup pintu. Ketakutan mempersempit pandangan Anda. Ketakutan membuat Anda mengartikan peluang sebagai ancaman. Tetapi kepercayaan diri adalah kebalikannya. Kepercayaan diri meluas. Kepercayaan diri menerangi. Kepercayaan diri menciptakan ruang bagi hal baru untuk masuk. Dan itulah mengapa uang datang dari sumber-sumber tak terbayangkan ketika Anda akhirnya menerima bahwa Anda tidak perlu mengendalikan setiap langkah, cukup mengarahkan arah internal Anda. Dan sekarang saya ingin membawa Anda pada refleksi yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan. Berapa banyak sumber kemakmuran yang telah mencoba memasuki hidup Anda, tetapi Anda tidak menyadarinya? Berapa banyak orang yang ingin membantu Anda, tetapi Anda tertutup secara emosional? Berapa banyak ide yang Anda kubur sebelum bahkan mengujinya? Berapa banyak peluang yang Anda tolak karena Anda tidak merasa siap? Sebagian besar kerugian finansial dalam hidup Anda mungkin tidak terjadi karena Anda kekurangan kemampuan, tetapi karena Anda kekurangan izin internal. Dan ini membebaskan karena jika masalahnya internal, solusinya juga internal. Dan ketika Anda berubah secara internal, hidup menata ulang dirinya di sekitar perubahan itu. Sekarang, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang krusial tentang saat segalanya mulai terjadi. Anda perlu bertindak seolah-olah Anda sudah memiliki akses ke hasilnya. Ini bukan berpura-pura, ini adalah mewujudkannya. Karena ketika Anda bertindak seperti seseorang yang sudah berada pada tingkat kemakmuran itu, alam semesta mulai merespons, seolah-olah Anda memang berada pada tingkat itu. Ini bukan khayalan. Ini adalah psikologi yang dikombinasikan dengan energi. Orang yang mengadopsi perilaku yang konsisten dengan masa depan yang mereka inginkan mengalami hasil yang lebih cepat karena otak mereka mulai beroperasi dalam mode solusi, bukan mode bertahan hidup. Bayangkan skenario praktis yang sangat umum. Anda memutuskan ingin meningkatkan penghasilan Anda, tetapi semua perilaku Anda tetap sama. Rutinitas Anda, keputusan Anda, sikap Anda, energi Anda. Ini seperti meminta alam semesta untuk membawa Anda ke tingkat berikutnya, sementara Anda tetap terikat pada tingkat sebelumnya. Alam semesta tidak menghargai keraguan, ia menghargai keputusan. Dan hanya ketika Anda memutuskan bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dan bertindak sesuai, uang mulai datang melalui jalur yang sebelumnya tidak terlihat. Contoh praktis lain yang saya lihat hampir setiap hari.
Orang-orang yang ingin makmur tetapi menghabiskan hari mereka mengeluh, mengkritik, memperkuat narasi kesulitan. Mereka tidak menyadari ini sepenuhnya mendorong jauh apa yang mereka akui inginkan. Tidak ada kemakmuran di mana ada keluhan. Mengeluh adalah permintaan vibrasional agar hidup memberikan lebih banyak dari apa yang tidak Anda inginkan, dan hidup memberikan. Namun, ketika Anda berfokus pada solusi, harapan, dan rasa syukur, Anda mulai memancarkan vibrasi yang kompatibel dengan kemakmuran, dan kemudian itu datang. Sesederhana itu. Dan sekarang saya ingin mengusulkan satu tantangan terakhir kepada Anda, mungkin yang paling kuat dari semuanya. Selama 7 hari ke depan, bersikaplah seolah-olah Anda sudah hidup dengan kelimpahan. Anda tidak perlu memiliki uang itu dulu. Anda hanya perlu bertindak dengan sikap internal seseorang yang pantas, menerima dan mengharapkan kemakmuran. Berjalanlah dengan lebih percaya diri, bicaralah dengan lebih jelas. Aturlah hidup Anda seolah-olah Anda sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Karena memang begitu, dan ketika Anda melakukan itu, sesuatu bergeser, sesuatu terbangun, sesuatu mulai selaras, dan tiba-tiba apa yang tampak mustahil mulai terasa mungkin. Dan apa yang tampak jauh mulai mendekat, dan apa yang tampak seperti mimpi mulai terasa seperti takdir. Uang akan datang, dan itu akan datang dari sumber yang tidak pernah Anda bayangkan. Dan saat Anda membiarkan ide-ide ini bekerja dalam diri Anda, ingatlah bahwa ada seseorang di suatu tempat menghadapi keraguan yang sama persis dengan yang sudah Anda hadapi. Seseorang yang mungkin satu langkah lagi untuk melihat hidup mereka dengan mata baru, tetapi hanya perlu mendengar satu frasa pada saat yang tepat untuk bangkit. Jadi, jika konten ini beresonansi dengan Anda, bagikan dengan seseorang yang istimewa. Terkadang gerakan sederhana berubah menjadi perubahan yang orang itu tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Dan saya akan berada di sini menunggu Anda di video selanjutnya.